Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bairaman Mahdiar. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian topologi subnetting, konfigurasi serta konfigurasi router on a stick dan VLAN. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus tentukan dulu VLAN-nya, karena di sini ada 4 divisi, yaitu HRD, manajemen kreatif, dan produksi, yang dimana dipisahkan oleh 2 gedung. Maka kita akan mulai konfigurasinya dari kantor A terlebih dahulu. Di kantor A lantai 1 terdapat 2 divisi, yaitu HRD dan manajemen, yang masing-masing dipisahkan oleh VLAN. Oleh karena itu kita akan buat dulu untuk VLAN-nya. Di sini saya membuat VLAN dengan ID 10 nama HRD, VLAN dengan ID 20 nama manajemen. Saya tentukan port aksesnya juga agar bisa mendapatkan IP dari DHCP nantinya. Lalu untuk kantor A lantai 2, di sini saya definisikan sebagai VLAN dengan ID 30 dengan nama kreatif. Diatur juga untuk port aksesnya agar bisa mendapatkan IP nantinya. Untuk konfigurasi di router sendiri, yang pertama yaitu kita akan membuat sub interface untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini saya membuat sub interface dari fase Ethernet 1 per 0.10 dan 1 per 0.20 pada router 0. Dan untuk router 1, di sini saya membuat satu sub interface lagi, yaitu fase Ethernet 1 per 0.30 dengan IP sebagai berikut. Jika sudah, maka di masing-masing router kita harus menentukan VLAN-nya. Menentukan DHCP pool-nya. Di sini DHCP pool untuk router 0 yaitu DHCP pool milik HRD dan DHCP pool milik manajemen. Dengan konfigurasinya bisa dilihat sebagai berikut. Dan untuk router 1 dikonfigurasikan juga DHCP pool untuk divisi kreatif. Dengan konfigurasinya yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Nah, karena di kantor A lantai 1 ini ada 2 divisi dan dipisahkan oleh VLAN, maka kita akan lakukan konfigurasi router on a stick, yaitu sebagai berikut dengan cara yang tadi, yaitu membuat sub interface dan untuk port switch ke router itu harus dibuat ke mode trunk. Di sini saya contohkan pakai FA24. Di sini saya pakai mode trunk agar router on a stick berjalan dengan lancar. Untuk pengujiannya di sini, karena divisi HRD dan manajemen sudah dilakukan konfigurasi router on a stick, meskipun berbeda VLAN, klien di divisi HRD dan manajemen tetap bisa melakukan ping. Begitu juga dalam divisi tetap bisa melakukan ping. Berikutnya yaitu kita pindah ke kantor B lantai 1. Di sini saya membuat sub interface lagi, yaitu fase Ethernet 1.0.40 pada router 2 yang berada di kantor B lantai 1. Sama dengan sebelumnya, yaitu kita juga membuat sub interface untuk kantor B lantai 2, yaitu FA1 per 0.50. Jika sudah dilakukan pendefinisian VLAN sama seperti sebelumnya, yaitu di switch D kantor B lantai 2 itu VLAN 50, dan di switch C kantor B lantai 1 itu VLAN 40. Berikutnya dilakukan konfigurasi DHCP pada masing-masing router sama dengan sebelumnya. Kita atur DHCP pool. Kita putar DHCP pool untuk divisi produksi yang ada di lantai 1. Saya di sini namakan produksi 1 dengan konfigurasinya sebagai berikut. Serta kita juga lakukan hal yang sama pada router 3 di kantor B lantai 2. Kita juga lakukan pembuatan pool DHCP untuk produksi yang berada di lantai 2. Ini saya definisikan sebagai produksi 2 dengan konfigurasi sebagai berikut. Dilakukan juga konfigurasi router on a stick agar PC dalam satu VLAN bisa terhubung. Setelah
Setelah semua dikonfigurasi, jika kita coba tes ping antar PC dalam satu divisi, misal di produksi 1, itu akan berhasil karena mereka sudah berada dalam satu VLAN. Begitu juga dengan kantor B lantai 2, mereka juga klien di dalam divisi itu juga bisa saling ping karena sudah berada dalam satu VLAN. Untuk topologi ini sendiri nantinya akan dilakukan proses routing, baik itu dalam satu AS, yaitu di kantor A lantai 1 dan 2, serta satu AS di kantor B lantai 1 dan 2. Begitupun juga untuk routing antar AS, yaitu dari kantor A ke kantor B. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan, menjelaskan mengenai protokol routing akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cindy. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Cindy Zakurila dari kelompok 4 dengan NIM E32241515 dari golongan C. Jadi saya di sini di tugas 2 routing statis kantor A, router 0 dan router 1. Kita akan menuju ke router 0. Di config statis selanjutnya kita akan klik ini dan sudah ada di sini hasilnya. Sekarang ke router 1. Sama seperti yang tadi, kita klik ini dan di sini ada 2 yang kita ganti, yang kedua yang ini diganti 0. Selanjutnya klik di sini. Selanjutnya kita akan ping dari PC 9 lantai 2 kantor A ke PC 0 kantor A lantai 1. Dan hasilnya sukses. Dan sekarang kita kembali ke router 0. Kita hapus IP route-nya. Tinggal menambahkan no di depan sini. Nah, selanjutnya juga di router 1 sama. Kita hapus. Tinggal menambahkan no di depannya. Nah, sudah. Jadi saya selanjutnya akan menjelaskan di routing RIP. Kantor A, router 0, dan router 1. Kita ke router 0 di lantai 1. Mohon maaf, typo.
Sudah selesai, jadi kita selanjutnya di router 1. Sudah selesai, jadi kita akan ping ke PC dari PC 10 lantai 2 kantor A ke PC 3 kantor A lantai 1. Dan hasilnya sukses. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM E322416680, Teknik Komputer Angkatan 24, golongan C, kelompok 4. Nah, di sini akan saya melakukan konfigurasi yaitu konfig XJRP. Yang pertama-tama kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu di router 0 di kantor A ya. Selanjutnya lanjut juga yang router 1 enable on salah tambah 10 network 10 itu 92.168 titik 10 titik 64 versi 0.0.0 titik 31. Sekarang kita coba ping
10 ke PC 1 successful. Selanjutnya kita coba yang dari PC 11 ke PC 0, successful juga. Sekali lagi coba dibalik dari PC 1 ke PC 11, successful. Selanjutnya kita hapus kita hapus EJRP nya. Nah, hapus konflik juga dan nomor 1 salah. Kita hapus
underscore 1 titik CMD atau 192.168 ternyata sukses, ini sukses. Oke, PC 9 ke printer 1 masih lihat dulu. PC 9 ke printer 1 sukses. Habis itu kita PC 19 produksi ke PC 16 produksi, harus diulangi 2 kali mungkin. Kita ulangi
produksi 2 ke produksi 1. Ternyata ini mungkin ada kesalahan. Lihat dulu. Habis itu mapping printer 3 produksi 1 ke printer 4 produksi 1, printer 3 produksi 1, printer 4 produksi 1. Ini juga ini masih violet. Ini teman-teman, maaf, ini ada kesalahan tadi dimana router 2 dan router 3 ada kesalahan di IP nya saja, jadi sudah saya perbaikin, dan ketika di ping PC 19 ke PC 16 sukses, dan printer yang 3 ini ke printer 4 juga sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dimana ini menjadi materi yang terakhir. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Matthew Nathanael. Saya berasal dari golongan C dengan NIM E322411452. Untuk kelompok saya merupakan kelompok 4. Baik, untuk sekarang saya akan melakukan routing BGP. Nah, routing BGP merupakan mekanisme yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi dan menentukan jalur yang terbaik untuk dikirim dan menerima data melalui internet. BGP itu bertindak seperti sistem pos untuk internet, yang dimana BGP menentukan rute paling efisien antara perangkat jaringan yang besar yang disebut AS. Baik, untuk konfigurasi BGP pertama, konfigurasi BGP itu dilakukan pada router yang terhubung dengan gedung lain. Jadi dalam kasus ini yaitu router 1 dan router 3. Untuk router 1 itu harus dilakukan OSPF dengan router 0, sedangkan router 3 melakukan OSPF untuk router 2 agar kedua ini bisa tersambung dan saling bertukar informasi antar gedung. Baik, untuk konfigurasi yang pertama dimulai dari router 1, setelah itu lantai 2 kantor A, yaitu enable connect, lalu dengan mengetik router BGP dengan ID 65001, itu untuk router yang ke-1. Lalu selanjutnya kita melakukan neighbor dengan IP dari router 3 100.2 dengan remote AS, yaitu nama ID dari router yang ketiga yang akan ditargetkan yang terkoneksi menggunakan serial DCE, yaitu 65002. Kemudian yaitu network 10.100.100.0 dengan 255, 255, 255 dan 224 dengan netmask 224 di belakangnya. Selanjutnya yaitu network 10, 100, 100.0 dengan mesh yang sama, yaitu 255, 255, 255, 224. Selanjutnya network 10, 100, 0 dengan mesh 255, 255, 255, namun berbeda dengan sebelumnya, kita menggunakan mesh 252. Lalu selanjutnya kita akan melakukan network kepada isi antar di router gedung 2 dan gedung 1, yaitu dengan cara melakukan network 192.168 menggunakan IP dari divisi 168.10.0 dengan mesh yang sama seperti sebelumnya 224, yaitu 255, 255, 255, 255, 224.
sama seperti sebelumnya, tapi kita menggunakan di sini 32 dan menggunakan IP yang sama. Lalu selanjutnya menggunakan oktet keempatnya diganti 64 sesuai dengan jumlah PC VLAN-nya, yaitu ini dengan mesh 255 224. Lalu exit. Selanjutnya konfigurasi yang dilakukan yaitu untuk router 3, karena keduanya ini adalah antar koneksi antar gedung, di mana keduanya wajib menggunakan BGP. Nah, untuk perintah dari router 3 ini sedikit berbeda daripada perintah yang ada di routernya 1 pada kantor A. Oke, selanjutnya kita connect. Di sini bedanya itu kita mengubah BGP pada router 3 itu dengan ID 65002, sama seperti ketika berada di router pertama. Lalu biasanya bakal muncul status up pada router. Tapi untuk sekarang kita lanjut aja dulu. Neighbor 10 100 101, yaitu IP yang memulai dengan remote S 65001, yaitu ID dari router pertama BGP. Lalu akan ada status di sini muncul tulisan up, di mana BGP dari router 1 dan router 3 sudah terkoneksi. Baik, selanjutnya dilanjut dengan network, yaitu IP dari ini IP dari PC pada gedung itu atau pada per divisi 168.20.0 dengan net mask 255.255.255.224. Maaf, ada kesalahan. Oke, dilanjut lagi. Selanjutnya yaitu dengan oktet ketiga sama seperti sebelumnya, oktet keempatnya salah, mesh 224 juga sama seperti sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu IP dari router pertama. IP dari router pertama lagi. Selanjutnya network 10 100 100 0 dengan mesh 255 dan 252. Lalu setelah itu saya akan lakukan pengepingan dari setiap PC antar divisi. Pertama saya forward dulu. Selanjutnya saya melakukan ping dari kantor pada PC pada kantor A lantai 2 untuk menuju ke kantor B lantai 1. Berhasil. Lalu yang kedua saya akan melakukan ping dari lantai 1 dari kantor A untuk bisa ngeping langsung ke PC di kantor B lantai 2. Oke, bisa dilihat kalau ini bisa berjalan apabila menggunakan laptop antar lantai 1 pada kantor B dan laptop pada kantor A lantai 2 sudah bekerja. Selanjutnya kalau bisa dilihat dari antar ini lantai 1, misalnya saya melakukan ping ke lantai 1, maka status sukses juga. Kalau dari PC lantai 2 antar gedung berhasil juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua gedung tersebut sudah terkoneksi dengan melalui metode BGP. Perlu diingat juga bahwa agar setiap komputer ini saling berkomunikasi, maka dari router 1 atau router 0 ini, kedua ini harus tersambung menggunakan OSPF. Begitu juga ya router 3 dan router 2, agar supaya router 0 seperti lantai 1 di kantor A atau tidak lantai 1 di kantor B bisa terkoneksi dengan router yang terhubung melalui DCE ini, sehingga bisa saling menukar dan mengirim data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.